Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Pertanyaan pertama yaitu, menurut saudara, bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, J.R. David tahun 1976, strategi a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal, sehingga dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada dua hal yang perlu dicermati dalam ini, yaitu pertama, strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk rancangan penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Kent 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dick dan Carey 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa. Upaya mengimplementasikan rencana sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal disebut metode. Dalam satu strategi dapat digunakan berbagai metode, misalnya strategi ekspositori, bisa digunakan metode ceramah sekaligus metode tanya-jawab atau bahkan diskusi. Dengan demikian, strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu strategi. Istilah lain yang mirip dengan strategi adalah pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Roy Killen 1998 mencatat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Selain strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran juga dikenal istilah teknik dan taktik mengajar. Teknik dan taktik merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang digunakan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu sehingga taktik bersifat lebih individual. Suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Strategi dapat didapatkan berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode, dan penggunaan teknik memiliki taktik tersendiri oleh setiap guru. Pertimbangan dalam pengembangan strategi pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan dipilih sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Semakin kompleks tujuan yang ingin dicapai, maka semakin rumit strategi yang akan dirancang. Tujuan pembelajaran berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga kompleksitas tujuan berimplikasi pada rancangan, strategi, dan keterampilan lain yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Yang kedua, bahan atau materi pembelajaran. Berkaitan dengan konten yang akan dipelajari, prasyarat tertentu dan sumber belajar yang dibutuhkan. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Strategi yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan kondisi siswa seperti tingkat kematangan siswa, minat siswa, dan gaya belajar siswa. Dan yang keempat, pertimbangan dari strategi itu sendiri. Berkaitan dengan jumlah strategi yang akan digunakan, strategi terbaik, serta efektivitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan.
Pertanyaan kedua yaitu, apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Utarakan pendapat saudara. Menurut saya sangat cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Kemampuan berpikir memerlukan kemampuan mengingat dan memahami, oleh sebab itu, kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya belum tentu seseorang yang memiliki mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga dalam berpikir. Sebaliknya, kemampuan berpikir seseorang sudah pasti diikuti oleh kemampuan mengingat dan memahami. Hal ini seperti yang dikemukakan Peter Reason bahwa berpikir tidak mungkin terjadi tanpa adanya memori. Bila seseorang kurang memiliki daya ingat atau working memory, maka orang tersebut tidak mungkin sanggup menyimpan masalah dan informasi yang cukup lama. Jika seseorang kurang memiliki daya ingat jangka panjang atau long-term memory, maka orang tersebut dipastikan tidak akan memiliki catatan masa lalu yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Dengan demikian, berpikir sebagai kegiatan yang melibatkan proses mental memerlukan kemampuan mengingat dan memahami. Sebaliknya, untuk dapat mengingat dan memahami diperlukan proses mental yang disebut berpikir. Berdasarkan penjelasan di atas, maka MPPKB bukan hanya sekadar model pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan memahami berbagai data, fakta, atau konsep. Akan tetapi, bagaimana data, fakta, dan konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam menghadapi dan memecahkan suatu persoalan. Yang ketiga adalah apa yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa. Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Sebagai seorang guru, tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pendidikan kepada siswa, tapi juga harus bisa menjadi motivator belajar untuk siswa. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, siswa tentunya membutuhkan penyemangat belajar selain dari orang tuanya di rumah. Dengan berubahnya kegiatan belajar yang tadinya dilaksanakan dengan tatap muka, lalu berubah menjadi daring, menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Berikut cara meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama, tingkatkan kualitas guru. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Dan yang kelima, lakukan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif dan bagaimana cara implementasinya di kelas. Yang pertama, strategi pembelajaran induktif. Strategi induktif dinamakan juga strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Pada strategi induktif, bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Pada pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tadi. Biasanya pembelajaran dilakukan dengan cara eksperimen, diskusi, dan demonstrasi. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi pembelajaran deduktif. Pembelajaran deduktif merupakan imbangan yang sangat dekat bagi strategi pembelajaran induktif.
Keduanya dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengandalkan contoh dan bergantung pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswa. Perbedaan terletak pada urutan kejadian selama pembelajaran, keterampilan berpikir, cara memotivasi, dan waktu yang diperlukan, serta biasanya pada pembelajaran pendekatan deduktif, seorang guru harus lebih aktif daripada siswanya. Pembelajaran deduktif disebut pula pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi berpikir deduktif adalah strategi berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Strategi deduktif ini merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pelajaran kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Strategi ini menjelaskan teori ke bentuk realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Demikian penjelasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.